Ini merupakan pemberontakan besar kedua orang-orang Yahudi dari Yudea. Akibatnya, nama wilayah Yudea oleh Raja Hadrianus diganti menjadi Syria Palestina. Jadi Israel ini sama dengan Indonesia. Ketika Jepang pergi, kosong, kita publik proklamirkan kemerdekaan. Sama dengan Israel. 15 Mei, sesaat setelah Israel terbentuk, yang terdiri dari Irak, Syria, Lebanon, Mesir, dan Yordan bersatu padu melakukan invasi menyerang Israel. Israel mengalahkan negara-negara yang melakukan invasi itu. Apa akibatnya? Yerusalem Barat dikuasai Israel. 6 Juni 48, Syria dan Mesir melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan melakukan invasi lagi ke Israel. Israel berhasil mengalahkan invasi Syria dan Mesir. Akibatnya, Galilea Barat jatuh lagi ke dalam kekuasaan negara Israel. Oktober sampai Desember 48, gantian. Israel yang melakukan invasi ke Negev. Terus bergerak pantai timur, Teluk Akabah sampai Laut Merah. Dan mengalahkan Yordan di situ. Tahun 56, Mesir menutup terusan Suez untuk kapal yang menuju ke Israel. Akibatnya, tidak hanya Israel yang kerugian, tapi Prancis dan Inggris juga rugi. Karena penutupan Suez, Israel, Prancis, Inggris bergabung melakukan invasi ke Suez. Ini mengakhiri penguasaan Mesir atas terusan Suez, sekaligus menumbangkan Mesir. Jadi kalau tidak ada Amerika ini, tiga negara ini terus menduduki Mesir. 67, kelompok Fatah dari Palestina melakukan infiltrasi ke Israel. Infiltrasi dibantu Syria dan Mesir. Akibatnya, Israel melakukan perlawanan dengan melaksanakan penyerangan ke Mesir dan Syria di Semenanjung Sinai. Perang ini dikenal dengan nama Perang 6 Hari, di Six Day War. Fatah, Mesir, dan Syria kalah dalam peperangan 6 hari ini. Apa akibatnya? Yerusalem Timur jatuh lagi ke tangan Israel. Jadi pelan tapi pasti dia dapat terus. Tapi sebelumnya tolong semuanya di-subscribe dulu ya YouTube-nya dan di-like dulu ya. Selalu ingatkan untuk subscribe dan selalu di-like. Pembina kita Pak Soleman Ponto yang akan menjadi pembicara utama kita yang akan menjawab. Ini tentunya harus dijawab oleh Pak Ponto sebagai wakil dari pemerintah Indonesia. Mengapa Indonesia masih begitu? Ngapain sih ya kan? Udah tenang-tenangan teroris kok. Ya saudara, kita akan persilakan, kita nggak pakai lama Bapak Ibu, langsung saja. Ya silakan Pak Ponto, sudah jadi co-host ya. Jadi ini, aduh, untuk Raja Melayu dari Rempang. Ini kita sedang orang belum bisa bebasin Rempang, reka-reka bebasin Gaza Indonesia. Lagu nih. Makanya kita ikut bersedih dengan tanda ikut berduka bersama Rempang ini. Oke, jadi selamat malam semuanya. Ini memang mudah-mudahan ini aku bikin ini supaya orang Indonesia itu tahu bagaimana sejarah Israel dengan Palestina ini. Karena sampai hari ini Indonesia menganggap Palestina itu penjajah. Hari ini juga kalau lihat ada Bapak Yusuf Kala malah bilang Hamas itu adalah pejuang untuk kemerdekaan Palestina, sama dengan Indonesia dulu katanya. Oke, saya share screen ya biar jelas ini. Boleh. Ini udah saya bikin di bulan Juni 2 tahun lalu ya. Mesti Hamas dong Pak. Enggak, ini Israel, ini dianggap Israel Palestina punya konflik itu loh. Ya kalau sekarang kan Hamas. Iya. Tapi ini orang Indonesia melihat kenapa jadinya begini. Nah ini kita lihat sejarahnya dulu nih. Kalau sekarang Hamas memang. Ya. Ya, ini sebenarnya saya buat ini ketika ini tahun lalu ya 2021 ini. 2 tahun lalu Pak. Ya. Sudah 2 tahun lalu ya? Iyalah. Ini Raja dari Sangir bagaimana ini? Wah. Udah lupa Raja Sangir ini. Udah lupa ini nah. Kita melihat ini kalau kita anggaplah ini Palestina ya konfliknya karena memang dari awal ini. Nah, jadi saya ingin buktikan bahwa Israel itu memang sudah ada di tanah Palestina. Nah ini tahun 1000 sebelum Masehi, kerajaan Israel berdiri di wilayah Palestina. Dia berkuasa sampai 800-an sebelum Masehi. Saya kira ini menyambung apa yang pernah disampaikan Pak Paul ini. Tapi Pak Paul kemarin tanggal-tanggalnya nggak jelas. Nah sini aku jelaskan. Ini saya baca dari bukunya ini ya, Charles D. Smith, Palestine and Arab-Israeli Conflict. Nah, lalu ini judulnya Israel terbuang dari Palestina. Tahun 722 sebelum Masehi, ini kerajaan Israel ditaklukkan oleh kerajaan Assyria. Sehingga wilayah Palestina ini diduduki oleh kerajaan Syria.
Penguasaan Palestina kemudian dilanjutkan oleh Babylon yang merupakan pewaris Assyria. 390 tahun sebelum Masehi, Babylon runtuh, ditaklukkan oleh Mesir. Bangsa Israel ditawan dibawa ke Mesir. 332 sebelum Masehi, Mesir lagi dikalahkan oleh Yunani. Lagi-lagi bangsa Israel ditawan dan dibawa ke Iskandaria. Tahun 63 sebelum Masehi, Yunani dikalahkan Roma. Maka bangsa Israel pun tunduk kepada kerajaan Roma. Wilayah juga Palestina itu Yudea jatuh ke tangan Roma. Ini Israel terbuang dari Palestina. Lalu perang Romawi Israel. Perang Bar Kokhba. Ini tahun 132 sampai 135 sebelum Masehi ini bahasa Ibrani ini Meret Bar Kokhba. Israel melawan kekaisaran Romawi yang juga dikenal dengan sebagai Perang Yahudi Roma. Ini merupakan pemberontakan besar kedua orang-orang Yahudi dari Yudea. Akibatnya, nama wilayah Yudea oleh Raja Hadrianus diganti menjadi Syria Palestina. Ini Pak Paul sudah pernah katakan juga nih. Lalu nama Yerusalem juga diganti menjadi Alia Capitolina. Saat itu terjadi peristiwa di Bukit Masada, di mana pertahanan terakhir Israel juga dihabisin habis-habisan. Nah, ini lanjut, ini Israel terbuang. Tahun 60 sebelum Masehi, Israel dicerai-beraikan lagi ke berbagai bangsa. Hanya sedikit orang tinggal di wilayah Palestina. Lalu tahun 638 Masehi, tentara jihad mengalahkan kerajaan Roma. Palestina juga jatuh ke tentara jihad dan dikuasai oleh tentara jihad Islam. Ini 638 Masehi. 199 sampai 1187, tentara jihad Islam mengalahkan laskar perang salib dari Eropa yang mencoba merebut wilayah Palestina. Jadi Palestina kita bicara wilayah ya. Tahun 1187 sampai 1250, wilayah Palestina ini dikuasai oleh Khalifah Ayyubid. Tahun 1250 sampai 1516, Palestina dikuasai oleh Khalifah Mameluk. Tahun 1516 sampai 1917, Palestina dikuasai oleh Khalifah Ottoman atau Kekaisaran Turki Ottoman. Lalu 1917, Turki Ottoman dikalahkan oleh Inggris dan Prancis. Sehingga wilayah Palestina ini dikuasai oleh Inggris dan Prancis. Nah, jadi sampai sini 1917 wilayah Palestina itu dikuasai oleh Inggris dan Prancis. Fakta, jadi fakta bahwa Israel itu pernah di wilayah Palestina. Ini faktanya ya, kan orang bilang enggak pernah katanya. Ini faktanya ada. Kita menemukan ini namanya ada batu Moab, disebut prasasti Mesah. Bahasa Inggrisnya Mesah Steel. Ini adalah batu atau prasasti yang ditemukan di Dibon, Duban ya sekarang ini ya, Duban. Tahun 1868, di dalamnya tercatat mengenai Omri yang pernah menjadi raja Israel. Ini merupakan prestasi terpanjang yang ditemukan di Palestina. Pada batu Moab inilah untuk pertama kalinya nama Allah Israel, Yahweh ini ditemukan di luar Alkitab. Jadi selalu nama Allah Israel ini ada di dalam Alkitab. Tapi pertama ditemukan di luar Alkitab itu pada batu Moab ini yang ditemukan di Duban, dulu sebut Dibon. Batu Moab ini dijadikan sebagai tugu oleh Mesa, Raja Moab, sekitar tahun 1840 sebelum Masehi. Bahasa yang dipakai adalah bahasa Moab yang mempunyai kedekatan dengan bahasa Ibrani. Tinggi batu ini sekitar 110 cm, lebar 60, tebal 60. Bagian atas berbentuk bundar dan tulisannya terdiri atas 34 baris. Nah, pada batu Moab, khususnya di baris 14-18 ini tercatat cerita dari Raja Moab, Mesa, mengenai pertempurannya dengan Israel di Nebo. Berikut ini kutipannya. Nah, ini batunya ini. Ini batu Moab atau prasasti Mesah, ini modelnya nih. Nah, pada batu Moab itu ditulis, maka Kamos berkata kepadaku, pergilah rebut Nebo untuk melawan Israel. Nah, melawan Israel. Jadi Israel sudah ada. Jadi aku pergi pada malam hari dan menyerangnya mulai fajar hingga tengah hari. Dan aku merebutnya dan membunuh semua 7.000 orang, laki-laki dan perempuan, dewasa dan anak. Karena aku telah mempersembahkannya kepada Dewa Astar Kamos. Lalu aku mengambil dari situ alat-alat Yahweh. Nah ini yang tulisan. Dan membawa alat-alat itu ke hadapan Kamos. Kamos ini dewanya mereka nih. Nah ini batu Moab. Bahasa Arabnya ini Akkadia. Jadi Moab, Maba.
nama kuno daerah pegunungan timur Tenggara Laut Mati, sekarang berada di wilayah Yordania. Jadi keberadaan kerajaan Moab dibuktikan dengan penemuan arkeologis, terutama prasasti Mesastil ini, yang mencatat kemenangan orang Moab atas kerajaan Israel, Samaria. Nah ini, jadi Israel sudah ada, yang disebut sebagai Rumah Omri. Nah, ibu kota kerajaan Moab zaman dulu adalah Dibon, yang sekarang Duban itu. Kerajaan Moab dicatat sering berperang dengan kerajaan Israel yang berbatasan dengannya. Omri, kependekan dari bahasa Ibrani, Tiberias, baru adalah Omriyah, adalah raja kerajaan Israel Utara, si Omri ya, dan pendiri dinasti Omri menurut Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama Alkitab Kristen. Ia menjadi raja setelah matinya Raja Simri di Tirsa. Tapi saat itu Tibni bin Ginanti diangkat sebagian rakyat menjadi raja. Baru 5 tahun kemudian setelah matinya Tibni, Omri menjadi raja tunggal di Israel. Omri seluruhnya memerintah selama 12 tahun. 6 tahun di Tirsa dan selanjutnya di Samaria, kota yang didirikannya. Setelah meninggal, Ahab putranya menggantikan menjadi raja. Jadi Ahab mengganti si Omri ini. Lalu batu Moab ini, nah, tulisan di bagian lain berbunyi, Omri telah mengalahkan tanah Madaba dan mendudukinya selama masa pemerintahannya. Dan setengah masa pemerintahan anaknya, 40 tahun lamanya. Tapi Kemos, dewa Moab, mengembalikannya pada zamanku. Nah, ini cerita-ceritanya. Nah, Diban. Jadi ditemukan 1808 di Duban, Yordania. Sekarang kalau mau dilihat ada di Louvre, Prancis, itu batu Moab. Yang kedua, prasasti Feron Menpeta. Nah, ini dia. Ini ditulis ini, ditemukan pada bahwa 1213 sebelum Masehi. Israel dibiarkan gersang, benihnya tidak ada lagi. Ditemukan 1896 di Thebes. Sekarang disimpan di Museum Kairo. Jadi dari dua prasasti ini terlihat bahwa Israel sudah ada di situ. Ini bukti nyata. Nah, lalu sekarang Israel balik ke Palestina. Setelah dia terbuang, sekarang dia balik. Kita kembali tadi 1917, Inggris menyatakan bahwa wilayah Palestina adalah kediaman nasional bangsa Yahudi. Nah, pernyataan ini dikenal dengan Deklarasi Balfour. Nah, Deklarasi Balfour ini pernyataan tahun 1917, semasa Perang Dunia Pertama, untuk mengumumkan bahwa disitulah tempatnya si bangsa Yahudi, 1917. Nah, ini Deklarasi Balfour disiarkan 9 November. Saat itu Palestina suatu daerah dalam wilayah negara Kesultanan Utsmaniyah yang kalah perang. Jadi karena dia kalah perang, maka Inggrislah yang berkuasa di situ. Itulah sebabnya Inggris bilang, ini saya mau ngasih ke Israel. Nah, ini ya di sini. Inggris bilang kediaman untuk kediaman nasional bangsa Yahudi. Karena dia menguasai. Nah, kekuasaan atas wilayah Palestina dipegang oleh Inggris sebagai pemenang perang. Memang di situ masih ada orang Yahudi dalam jumlah minoritas. Tapi Inggris kan pemenang perang. Ini punya saya. Tahun 37 Inggris membentuk Peel Commission. Peel Commission merekomendasikan untuk membagi wilayah Palestina untuk bangsa Yahudi, bangsa Arab, dan internasional. Dia bagi 3. Rencana pembagian ini ditolak oleh Arab. Arab nggak mau. Jadi yang menolak itu Arab. Bukan si Palestina, ini Arab. Nolak dia. Nah, tanggal 29, nah ini resolusi PBB 181 ya. 29 November 47, PBB mengeluarkan resolusi 181 yang membagi wilayah Palestina menjadi 3, yaitu wilayah Yahudi Palestina, Arab Palestina, dan Yerusalem Timur untuk PBB. Jadi resolusi 181. Keputusan pembagian ini diambil setelah melalui voting yang dilakukan oleh 56 anggota negara PBB. Hasilnya, 33 mendukung, 13 menolak, dan 10 abstain. Dengan disepakatannya resolusi pembagian Palestina ini, maka secara otomatis mandat Inggris atas Palestina berakhir. Jadi ini banyak yang tidak tahu yang di sini ini. Bahwa mandat Inggris berakhir, resolusi keluar, resolusi disahkan, Inggris berakhir. Resolusi ini ditolak oleh bangsa Arab. Jadi bangsa Arab menolak. Tahun 47 terjadi kekosongan kekuasaan di Palestina. Kenapa? Karena Inggris sudah selesai. Nah, ketika kosong itulah pada 14 Mei 1948 Israel langsung memproklamirkan diri. Israel terbentuk, diakui resmi oleh PBB sebagai negara Yahudi Palestina. Nah, ini. Jadi Israel ini sama dengan Indonesia. Ketika Jepang pergi,
Kosong, kita publik proklamirkan kemerdekaan. Sama dengan Israel. Ketika Palestina ini kosong, Inggris sebagai penguasa pemenang perang pergi, PBB mengeluarkan resolusi berlaku, langsung menyatakan kemerdekaan. Tanggal 15/48 Amerika Serikat mengakui negara Israel secara de facto. Diikuti oleh Rusia yang mengakui Israel secara de jure. Jadi dari sini kita lihat kerajaan Israel yang runtuh tahun 722 sebelum Masehi hidup kembali pada 14 Mei 1948. Menjelma menjadi negara Israel. Di kerajaan Israel yang runtuh ini sekarang balik lagi. Lah ini yang banyak orang tidak tahu bahwa dia pernah ada, hilang, balik kembali. Nah ini kan kayak dinosaurus itu. Yang dulu hilang, sekarang dia hidup lagi. Nah di sini. Setelah menjadi negara, maka terjadilah hubungan diplomatik dengan Israel. Tahun 49 Turki, tanggal 28 80 Mesir, 94 Yordania, 13 Agustus 2020 Uni Emirat Arab, tanggal 18 Oktober 2020 Bahrain, 10 Desember Maroko. Sudan sudah mencabut larangan berdagang dengan Israel. Tuh. Hubungan Israel-Turki. Tahun 49, Turki mengakui kemerdekaan Israel. Negara Islam pertama yang akui Israel itu Turki. Hubungan kedua negara pada tahun 58, termasuk pertemuan antara Ben Gurion dan Adnan Menderes, membahas tentang aliansi pinggiran. Sejak saat itu, Israel merupakan pemasok senjata ke Turki. Nah, coba, kerjasama strategis diplomatik antara Turki Israel menjadi prioritas utama pemerintah kedua negara. Nah, ini. Jadi Turki dekat. Lalu, kalau dilihat dari trading ekonomi, ini tahun 21 ya. Ekspor Turki ke Israel pada Maret 2021 meningkat. Angka ini fantastis dengan tahun sebelumnya. Desember 22 ekspor Turki ke Israel 6,9 triliun dan Februari menjadi 6,1 pada Februari 2021 tahun 2021. Lalu Maret mencapai 7 triliun, membuat Israel menjadi mitra dagang terbesar Turki melebihi Arab dan Indonesia. Oktober bahwa Turki surplus berdagang dengan Israel. Israel mengembangkan aliansi strategis dengan Muslim Arab. Strategi tersebut dikembangkan oleh Ben Gurion, Perdana Menteri Israel pertama, dan pra-revolusi kekaisaran Ethiopia. Yordan menjalin hubungan sejak 1994, Raja Abdullah. 1994 perjanjian perdamaian bersejarah. 96 tanda tangan perjanjian perdagangan. Nah, sekarang peperangan di Palestina. 15 Mei, sesaat setelah Israel terbentuk, negara Arab. Nah, ini kan Arab yang terdiri dari Irak, Syria, Lebanon, Mesir, dan Yordan bersatu padu melakukan invasi menyerang Israel yang baru terbentuk. Tanggal 14 terbentuk, 15 sudah diserang. 11 Juni 48 Israel mengalahkan negara-negara yang melakukan invasi itu. Dilanjutkan dengan gencatan senjata di bawah naungan PBB. Apa akibatnya? Yerusalem Barat dikuasai Israel. Nah, itu dia. Gara-gara 15 Mei diserang dan Israel menang. 6 Juni 48, Syria dan Mesir melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan melakukan invasi lagi ke Israel. 19 Juli 48, Israel berhasil mengalahkan invasi Syria dan Mesir. Akibatnya, Galilea Barat jatuh lagi ke dalam kekuasaan negara Israel. Oktober sampai Desember 48. Nah, sekarang gantian. Israel yang melakukan invasi ke Negev, terus bergerak pantai timur, Teluk Akabah sampai Laut Merah, dan mengalahkan Yordan di situ. 49, Israel menghentikan serangan dan menerima gencatan senjata dengan Mesir, Yordan, Syria, Lebanon yang dimediasi oleh PBB. Tahun 56, Mesir menutup terusan Suez untuk kapal yang menuju ke Israel. Akibatnya, tidak hanya Israel yang kerugian, tapi Prancis dan Inggris juga rugi. Oktober-November 56, karena penutupan Suez, Israel, Prancis, Inggris bergabung melakukan invasi ke Suez. Ini mengakhiri penguasaan Mesir atas terusan Suez, sekaligus menumbangkan Mesir. Ini Charles de Smith ya, sehingga dilihat. Maret 57, Amerika Serikat berhasil menekan Israel, Prancis ini supaya menarik mundur pasukannya dari Mesir. Jadi kalau tidak ada Amerika ini, tiga negara ini terus menduduki Mesir. Ya. 67, nah ini Fatah ini muncul ini. Kelompok Fatah dari Palestina melakukan infiltrasi ke Israel. Infiltrasi dibantu Syria dan Mesir. Akibatnya, Israel melakukan perlawanan dengan melaksanakan penyerangan ke Mesir dan Syria di Semenanjung Sinai.
Perang ini dikenal dengan nama Perang 6 Hari, di Six Day War. Fatah, Mesir, dan Syria kalah dalam peperangan 6 hari ini. Apa akibatnya? Yerusalem Timur jatuh lagi ke tangan Israel. Jadi pelan tapi pasti dia dapat terus. Akibatnya, negara Israel berhasil menduduki semenanjung Sinai, tepi barat jalur Gaza, dataran tinggi Golan. Lagi-lagi perang ini berakhir setelah PBB mengeluarkan resolusi 242. Ini Avicenna Oslo Record. 6 Oktober 73. Nah, ini Yom Kippur, tepat hari suci Yahudi. Yom Kippur, Syria dan Mesir menyerang lagi pemukiman Israel. Namun, Israel dapat mengalahkan Syria dan Mesir. Akibatnya, lagi-lagi Israel berhasil menduduki terusan Suez. Jadi wilayahnya satu persatu diambil. Oktober 73, perang Yom Kippur berakhir. Dikeluarkannya resolusi Dewan Keamanan PBB 338, dilanjutkan dengan resolusi Dewan PBB nomor 242 yang menghendaki negosiasi di antara pihak-pihak yang bertikai. 7475, atas prakarsa Menlo Amerika Serikat Henry Kissinger, dihasilkan 2 kesepakatan antara Israel dan Mesir untuk menarik mundur pasukannya masing-masing. Tahun 74, nah ini kedua negara Israel dan Syria menarik mundur pasukan masing-masing. 5-7 September dilaksanakan perjanjian Camp David, menghasilkan 2 kesepakatan. Kesepakatan pertama, penentuan masa depan tepi barat dan jalur Gaza sebagai otonomi penuh untuk bangsa Palestina. Nah, dikasih tuh ya, jalur Gaza. Itu otonomi penuh Palestina. Di bawah pengawasan Yordania. Ini baca di sini ya. Maret 79, perjanjian Camp David menghasilkan kesempatan kedua, yaitu perjanjian damai antara Israel dan Mesir mengatur tentang pengembalian semenanjung Sinai kepada Mesir setelah dikuasai Israel sejak perang tahun 67. Ini Israel baik hati. Padahal Sinai ini diduduki waktu perang, tapi demi perdamaian dia kembalikan kepada Mesir semenanjung Sinai ini. Nah, baru sekarang kita lihat PLO. 24 Mei 68. Ini negara yang pernah berperang lawan Israel membentuk PLO di bawah pimpinan Ahmad Al-Shukari. Sayap militernya disebut PLA. Nah, ini yang sampai hari ini kan dianggap yang mewakili Palestina adalah PLO ini, bukan Hamas. Nah, itu. Tahun 58, pemuda Palestina membentuk Al-Fatah. Nah, Al-Fatah ini yang menyerang instalasi Israel, melakukan teror. Tahun 69, Arafat menjadi ketua PLO. Serangan kepada Israel meningkat. 75, Fest Summit, pimpinan Arab memberikan pengakuan kepada PLO satu-satunya perwakilan Palestina yang sah. Jadi perwakilan Palestina itu PLO, bukan Hamas. Akhir 80, nah ini dukungan PLO semakin meningkat. Nah, selain PLO, ada lagi di sini. Ada beberapa orang dari Palestina yang melakukan Islamic Jihad. Gerakan ini awalnya bekerja sama dengan Al-Fatah dan Arafat. Namun kemudian mereka memisahkan diri setelah Arafat mengakui keberadaan Israel. Nah ini, Februari 88, Islamic Jihad ini kemudian memutuskan memperluas pengaruhnya pada dunia politik Palestina dan membentuk sebuah organisasi yang disebut Hamas. Nah ini, jadi Hamas itu lahir tahun 1988. Dan memang Hamas ini kita lihat dari awal, bahwa dia dasarnya dari Islamic Jihad. Dan dia lahir setelah memisahkan diri, setelah Arafat mengakui keberadaan Israel. Jadi dari dulu mereka konsisten tidak mau ada Israel. Jadi dia selalu berupaya untuk menghasilkan Israel. Nah, ketika Arafat mulai mendekat dengan mengakui keberadaan Israel, si Islamic Jihad yang jadi Hamas ini yang menolak terus. Ya, terbukti sampai hari ini dia masih konsisten. Nah, nasib Palestina bergoncang lagi tahun 74 setelah kesepakatan perdamaian Israel dan Syria ini gagal. Tahun antara ini bergoncang. PLO tidak mendapat bantuan dari negara besar. Satu-satunya jalan bagi PLO adalah aliansi dengan Irak. Ketidakpastian nasib Palestina pun makin bertambah. Israel belum juga menyerahkan jalur Gaza dan tepi barat sebagai kesepakatan Camp David yang merupakan otonom Palestina. Jadi walaupun dia sudah oke, tapi dalam perjanjian Camp David, jalur Gaza dan tepi barat belum diserahkan oleh Israel. Nah, akibatnya lalu memicu terjadinya pemberontakan yang dilakukan oleh orang Palestina terhadap Israel. Jadi orang Palestina Israel.
untuk memberikan dorongan kepada PLO dalam upaya membentuk negara Palestina. Ini Oren Barak ya. 1988, PLO menerima dua solusi. Nah ini, ingin membentuk negara Palestina dan mengakui keberadaan negara Israel. Nah ya, jadi 1988 PLO menerima solusi. Jadi dia membentuk negara Palestina dan mengakui keberadaan negara Israel. Nah, itu yang penting. Sejak itu Arafat berusaha untuk mendapatkan pengakuan dunia internasional atas proposal perdamaian diajukannya. Desember 88, upaya Arafat berhasil, di mana kelompok Yahudi Amerika mengadakan pertemuan dengan pejabat tinggi PLO termasuk Arafat di Stockholm untuk mendukung terciptanya hubungan baik antara Amerika dan PLO. 13 September, nah ini sudah menuju Palestina merdeka. 13 September 1993 di Washington, Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dan Ketua PLO Yasser Arafat berjabat tangan untuk penyelesaian permasalahan kedua bangsa. Nah ini, penyelesaian ini berdasarkan pembagian wilayah Palestina atau Partition of Palestine. Nah pembagian ini bukan hal baru, tapi sudah diajukan oleh Peel Commission pada tahun 37. Dan kemudian oleh PBB tahun 47 disetujui itu. Tapi kedua-duanya ini ditolak oleh Palestina. Tahun 37 ditolak, 47 ditolak. Karena mereka menginginkan seluruh wilayah. Pada tahun 37 dan 47 itu dibagi tiga. PBB, Israel, dan Palestina ditolak. Tapi ternyata pada tahun September 93 ini mereka menerima. Jadi penyelesaian ini berdasarkan pembagian wilayah Palestina. Jadi dia menerima bahwa di situ ada Palestina, Israel, dan PBB, perdamaian itu. Jadi kenyataan bahwa Israel dan Palestina sudah menerima wilayah masing-masing. Nah, di sini apa yang bisa kita lihat? Tidak ada di situ disebut bahwa Israel menjajah Palestina. Karena mereka sudah menerima. Jadi tidak ada jajah-menjajah di sini. Gak tahu dari mana kok bisa bilang menjajah. Nah, atas berdasar kesepakatan itu, maka 15 November 1988 di Algier, PLO memproklamirkan berdirinya negara Palestina. Nah, ini. Februari 89 di Dewan Keamanan Persekutuan, perwakilan PLO mengklaim pengakuan 94 negara. Selanjutnya 14 September 2015, 136 negara, sudut 70,5% dari 193 negara anggota PBB. Dua bukan negara anggota yang mengakui Palestina. Nah, walaupun banyak negara yang belum mengakui Palestina, namun mengakui PLO, diakui sebagai wakil dari bangsa Palestina. Jadi wakil bangsa Palestina itu PLO, bukan Hamas. Namun Israel dan sejumlah negara lain belum mengakui adanya negara Palestina. Ya, negara Palestina belum ada, baru PLO, wakil negara Palestina. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa ketika kita berbicara konflik Israel-Palestina yang dari dulu itu sebenarnya mereka itu adalah perang dalam berebut-perebutan wilayah. Bukan masalah jajah-menjajah. Kalau ada jatuh korban, ya itu hal yang biasa, mana ada perang tidak ada korban. Bagi Indonesia, kalau kita berbicara perang itu perebutan wilayah, ya biarin aja itu urusannya dia. Oh, mereka rebut-rebutan kok. Jatuhnya korban akibat perang, nah itu kita wajib berpartisipasi. Kalau kita mau menjadi penengah, maka sebenarnya kita harus berdiri di tengah. Kalau kita berdiri di tengah, kita harus berkawan dengan keduanya. Tapi nyatanya sekarang kita hanya berkawan dengan Palestina. Kita memusuhi Israel. Lalu bagaimana kita bisa melaksanakan pembukaan Undang-Undang Dasar kita? Bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak sebagai bangsa. Penjajahan harus dihapuskan. Nah, untuk menghapuskan penjajahan, dia tidak menjajah. Tapi yang terjadi adalah perebutan wilayah. Nah, kalau kita memang ingin mendamaikan mereka, bersahabatlah dengan kedua belah pihaknya. Tapi kalau kita hanya bersahabat dengan satu, ya kita juga turut ikut serta di dalam memerangi Israel. Jadi kita bukan membuat dunia ini semakin aman, tapi kita ikut menciptakan peperangan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ponto. Pemaparannya cukup bagus ya, yang berdasarkan apa yang sedang berkembang di Indonesia. Ya, kita bisa dua baca di Indonesia ini. Pertama, di Indonesia dikembangkan pemikiran dan kepercayaan bahwa Israel menjajah Palestina. Nah, yang kedua, Hamas itu identik dengan Palestina, walaupun itu merupakan bagian daripada partai yang berdiri 1988. Betul.
Isu yang lain adalah bahwa itu perang agama, ya kan? Enggak ada. Nah, kalau itu perang agama, maka yang dilabelkan kepada Hamas sebagai teroris, yang bukan dilabelkan oleh satu dua negara, tetapi oleh PBB, itu tidak diakui oleh Indonesia. Dan ini digoreng-goreng terus di Indonesia, ya, sehingga timbul perdebatan yang justru merugikan Indonesia sendiri di dalam hal menjalankan politik luar negerinya yang berprinsip bebas dan aktif. Maka Betul. pertanyaannya adalah, di Indonesia ini sebenarnya siapa yang berkuasa? Ada lagi satu hal yang ini sangat kita sayangkan, ini fakta, yaitu pernyataan sikap pengurus besar Nahdlatul Ulama. Pernyataan sikap di situ saya nanti bisa ini ya share, yang menyatakan menyikapi eskalasi kekerasan Israel terhadap Palestina. Nah, ini kata-kata kekerasan Israel terhadap Palestina ini, sesuatu organisasi keagamaan yang besar di Indonesia mengeluarkan statement begitu dan terbuka. Betapa dan tanda kutip, maaf ini, kalau PBNU Anda dengar silakan aja, tapi saya menganggap Anda bodoh gitu ya. Anda tersinggung silakan, tapi itu adalah bodoh dan Anda memprovokasi rakyat Indonesia, termasuk pemerintah Indonesia untuk selalu dalam keraguan kalau pemerintah Indonesia. Tetapi bagi rakyat Indonesia, Anda membakar semangat bangsa Indonesia, semangat militansi yang salah. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu di Indonesia. Dan tambahan ini Pak Ponto, Hamas itu bukan hanya sebagai jihadis Islam, tetapi dia adalah cabang dari Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin yang lahir di Mesir pada 1928 yang didirikan oleh Al-Banna. Nah, Ikhwanul Muslimin ini Pak mempunyai DNA totalitarianisme, fasisme, komunisme, dan Wahabi. Nah, komunisme ini adalah strategi untuk membentuk kader sistem sel. Totalitarianisme adalah yang bersifat otoriter dan fasis adalah kekejaman duniawi. Tetapi yang paling penting dari situ adalah dia meyakini Wahabi. Nah, kita tahu Wahabi ini adalah Islam Puritan yang menganggap semua di luar dia adalah kafir dan halal. Itu Wahabi. Dan itu mendarah daging dan merupakan DNA daripada Hamas. Nah, selanjutnya Hamas ini dengan Al-Fatah ini mempunyai ideologi yang berbeda. Hamas ini adalah ideologi khilafah Islamiyah yang kafah, yang tujuannya adalah mendirikan negara Islam di Palestina. Al-Falah itu ideologinya adalah nasionalis sekuler. Nah, jadi kedua kubu ini tidak ada akan titik temunya. Dan Hamas ini ingin tidak mengakui Israel, dia ingin Israel itu keluar dari Palestina, ya, dari sana, dari wilayahnya. Jadi tidak akan ada titik temu. Itulah yang sekarang faktanya. Tetapi fakta ini ditutup-tutupi oleh bangsa Indonesia, termasuk para pemimpinnya, termasuk para pemimpin ormas keagamaan yang paling besar di Indonesia, termasuk MUI. Nah, saya tidak menuduh, tidak apa ya, fakta. MUI mengatakan, tolong negara-negara di dunia ini untuk mengutuk Israel karena Israel menyerang Palestina. Nah, kata-kata Israel menyerang Palestina ini adalah pembodohan. Nah, ini Bapak Ibu sebagai tambahan kepada apa yang disampaikan oleh Pak Soleman Ponto, dan luar biasa istilah penjajahan, ya, itu kenapa ini? Karena orang nggak mengerti sejarahnya, literasinya sangat rendah, sepihak. Kita objektif saja, ya. Jadi ini Bapak Ibu yang tugas kita di Indonesia terpanggil untuk apa? Ikut menciptakan ketertiban di Indonesia dengan memberikan informasi-informasi yang benar, apa yang sebenarnya terjadi antara Hamas dengan Israel. Saya ambil contoh ini, ambil contoh. Di salah satu WhatsApp group yang berjudul intelektual, tokoh intelektual, ya kan? Ada salah seorang teman mengatakan, wah, bagus ini PBNU, membela Palestina, soal kemanusiaan terhadap serangan Israel. Sikap saya begini apa Bapak Ibu, saya tidak diam, saya counter seberi alasan. Anda salah, ini faktanya PBNU sudah mengatakan begini. Faktanya itu 7 Oktober Hamas yang menyerang Israel, perbatasan Israel di Kibbutz pada saat perayaan hari keagamaan Israel yang suci di sana. Coba Anda bayangkan, terus Anda bilang itu PBNU itu membela kemanusiaan, itu Hamas. Anda salah besar. Akhirnya dia minta maaf. Inilah tugas kita Bapak Ibu di Indonesia, walaupun kita dalam kelompok kecil, begitu ada informasi, kalau memang salah, ya kita katakan itu tidak betul. Masa Indonesia buta dengan sejarah seperti yang dipaparkan oleh Pak Ponto? Nggak mungkin ya. Something gitu loh, yang membuat kacamata pejabat Indonesia ini menjadi kabur. Tidak jelas membaca sejarah itu.